Ini lo bungkus apa? Oke, ya. Guru, buka masker ya. Gimana kabar kalian? Semua sehat? Sehat ya? Alhamdulillah ya. Kita bersyukur diberi kesehatan, kesempatan sampai dengan saat ini kita bisa beraktivitas, berangkat sekolah ya. Perayaan Maulid Tatap Muka ini, nah semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan. Sementara ada beberapa teman kita yang hari ini izin, nah ini ada masuk semua, kecuali Fendi. Kalau Fendi izin, kecuali dua ya, tutup aja ya. Izin apa bu? Ya, Oke. Ya. Coba sekarang hari ini kita mau mulai pelajaran meneruskan materi yang kemarin. Nah, coba sekarang Ibu absen dulu, sudah komplit atau belum? Oke. Nah. Muhammad Irsyad Bayu, hadir ya? Muhammad Nur Ilham Solihin, hadir. Puguh Prasetyo, hadir. Pupung Nur, hadir. Rehan Ori, hadir Bu. Depan datang ya, terus Rifki Agus, hadir. Risa Bintang, hadir. Ya. Rizky Awaludin, hadir. Ruli Yuda, hadir. Trio Utomo, oh Trio izin. Tiga jari karena harus dicatat ya. Ubed Kafe, oke. Fendi juga sakit ya, sudah ada suratnya itu. Jadi Ferry, oke. Yatin Didi, ya sudah ya, dari dua izin sakit. Nah, semua sudah siap, coba tolong dirapikan ya. Ada sampah-sampah dicek, terus tasnya ditaruh mas, buku-buku disiapkan ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Semoga kegiatan hari ini diberi kelancaran, kemudahan, dan apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi berkah, kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Oke deh, yuk. Terima kelasnya. Rizky, dipimpin berdoa. Ya, doa mulai. Doa saya. Ya, oke. Jadi kita biasakan setiap memulai aktivitas berdoa dulu ya. Nah selesai kita berdoa ya. Karena dengan berdoa kita akan menjadi lebih tenang ya, lebih terarah ya. Terus sebelum mulai yuk buku-buku dipersiapkan dulu. Alat-alat tulisnya. Dulu kemarin sudah sampaikan di dalam
dan kerajaan Islam dan akulturasi. Bukti-bukti akulturasi peradaban Islam yang masih ada sampai sekarang. Masih ingat ya? Nah, contohnya kerajaan Islam yang kita kenal apa? Coba. Apa hukum? Kerajaan Islam apa kemarin dulu kan ya? Yang kita tulis. Terus ada kerajaan Aceh ya, terus kalau bukti peradaban Islam yang masih ada apa? Bukti peradaban Islam, ayo. Mana bilang dipersiapkan. Ya. Oke. Terus peradaban yang masih ada. Rehan Hari kemarin guru nanya apa? Seperti teman kita misalnya itu masih tinggal di pesantren ya, jadi apa? Ada sistem pendidikan, terus masjid-masjid ya, jadi peradaban Islam yang sampai sekarang masih ada. Oke, jadi pada sampai dengan materi yang kita pelajari kemarin itu bahwa di wilayah Nusantara ini peradaban ya, kehidupan itu sudah itu dinamis, sudah ada kerajaan-kerajaan yang stabil berdiri ya, dengan beberapa aturan yang sudah tertib masyarakat tertentu. Kemudian pada perkembangan selanjutnya masuk peraturan ke sini. Nah, itu yang mau kita pelajari hari ini ya. Bagaimana nanti di Indonesia, bagaimana masuk dan berkembangnya kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia. Oke, kita mau masuk ke sini. Terus, kok kita dolen sulo? Coba ya, tadi ya dulu. Semangat lagi. Semangat lagi. SMK bisa? Bisa. SMK? Bisa. Enggak boleh tertawa. Semangat. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Batur Jaya 1? Hebat. SMK Batur Jaya 1? Hebat. SMK? Hebat. Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Batur Jaya 1? Hebat. SMK Batur Jaya 1? Hebat. Nah, semangat ya. Ya. Nah, jadi kalian sebagai generasi muda ya, harus selalu siap menghadapi suatu perkembangan. Coba sekarang kita itu hidup di saat ini, sebenarnya kita sudah merdeka atau belum, Mas? Sampun. Ada yang berpendapat lain? Nah, sekarang tren-trennya itu guru lihat sosmed kalian itu ya. Kalian lihat, saya lihat kok pada ngefan sama BTS. Apa tuh BTS sih? Plastik dulu. Bintang Korea ya, bangga banget ini. Wih, bintang Korea, saya tahu loh. Terus ada yang kemarin pulang itu bawa tas keren, katanya Singapura punya Bu gitu. Nah, kenapa ya? Begitu bangganya dengan produk-produk luar negeri. Kenapa ya? Kira-kira kenapa? Kualitas bagus ya, Kualitas bagus. Kamu nggak yakin kualitasmu lebih bagus? Belum. Yakin. Makanya kita berusaha ya. Kita harus memiliki kualitas yang lebih bagus. Sikapnya bagus. Nah, terus setelah itu nanti kita akan tahu sebenarnya kita coba Indonesia. Nah, Indonesia kita. Di manakah Indonesia itu? Coba perhatikan ya. Di mana posisi Indonesia yang kita tempati saat ini? Tengah. Ini kepulauan Indonesia ya. Kepulauan Indonesia yang terbentuk ya. Ketika di awal-awal Bu Guru pernah merangkai bagaimana kepulauan terbentuk. Nah, secara geografis ya, secara geologis ya yang terbentuk pada masa sebelum Brazil ya. Nah, terus terbentuk dulu Sumatera, Kalimantan, Jawa sempat bersatu. Akhirnya karena ada mencair es terbentuklah 3 pulau. Itu belum pernah pakai masih ingat ya. Nah, terus terbentuklah kepulauan yang kita kenal saat ini. Kepulauan Indonesia yang terletak di antara 2 benua, di antara 2 samudra. Nah, coba masih ingat ya? Kita terletak di antara 2 benua apa? Yang di utara itu benua Asia, yang di selatan Australia. Terus terletak di antara 2 samudra. Samudra apa? Iya. Nah, betul Pasifik kan samudra? Iya.
dari posisi tadi kita berada di persimpangan jalur perdagangan, ya. Persimpangan jalur perdagangan. Nah, jadi dari dulu wilayah ini sudah sangat ramai, ya. Sejak zaman masa kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, bahkan lebih ramai lagi nanti masuk kerajaan Islam. Jadi dari dulu memang di wilayah ini sudah ramai perdagangan. Beberapa kerajaan-kerajaan Islam yang kemarin sudah kita kenal itu, misalnya Demak di sini Bu, di sini ada Banten, di sini ada Aceh, di sini ada Goa, ya. Mereka sudah mengadakan perdagangan, kontak dagang dengan bangsa-bangsa asing. Jadi jalur di sini sudah jalur-jalur yang untuk meningkatkan mesin kita, ya. Coba sekarang kita menyanyikan dulu agar kita lebih bangga lagi menjadi memiliki Indonesia Pusaka, ya. Lagu Indonesia Tanah Beta masih kan, ya? Dulu SD pasti kalian semua sudah biasanya gitu. Ayo, mulai ya. Hitungan ke mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Piye rasane, Le? Nyanyi lagu piye rasane, piye? Belajar untuk rasane piye? Gimana? Saya mau pendapat. Terharu. Indonesia banget gitu ya. Itu nanti kalian akan lebih merasa lagi ketika kalian nanti di luar negeri, di negara asing, ya, kalian mendengar lagu Indonesia Raya itu bisa nangis betul. Jadi gini deh, mungkin saat ini kalian belum ya, masih kelas 10. Nanti kelas 11 itu sudah ada spesifikasi ke arah jurusan kalian yang lebih fokus lagi. Terus kelas 3 itu sudah banyak seleksi-seleksi. Bahkan di sekolah kita juga ada kerjasama dengan JIT, ya. Banyak yang dari jurusan kita ini diterima bekerja di luar, di Jepang pun. Nanti kalian ketika sudah ada di Jepang, di luar negeri sana, bekerja dengan orang asing, berada di budaya asing, kalian akan merasakan sendiri, ya. Nanti kalian akan lihat, oh ya, dulu senang lagi, ternyata beda kita di luar. Kita akan merasakan betapa kangen Indonesia. Apalagi kalau mendengar lagu Indonesia Raya itu dulu sempat lihat kan, oh Indonesia itu. Terus kalian melihat bendera merah putih berkibar. Harapan saya, ya, dengan kalian belajar sejarah itu nanti kalian akan, oh iya ya, Indonesia. Aku banget ya. Jadi barusan lagu yang kita nyanyikan itu menggambarkan, oh kita itu bersyukur, kita itu hidup di Indonesia dengan beberapa potensi yang tadi kita kenali, ya. Kita sudah mengenal potensi geografisnya, ya, strategis di antara dua samudra, dua benua, jalur perdagangan yang ramai, itu potensi yang sangat luar biasa yang nanti akan mempengaruhi ke depannya. Kemudian ada potensi yang lain, potensi kekayaan alam, ya. Selain potensi kekayaan alam, coba ada daratan yang kaya hutan, kaya sumber mineral tambang, ya. Hayati, hewani maupun tambang mineral sangat kaya. Terus juga ikan, ya, lautan kita sangat luas, kaya potensi yang luar biasa. Jadi kekayaan alam yang sangat luar biasa itu sudah kita miliki, kita harus sadar itu, ya. Kita jaga dia nanti. Mengapa? Karena kalau kita nggak sadar dari awal, takutnya nanti ada orang asing yang mau pengen menguasai. Kalau kamu nggak sadar, kamu punya ini loh, gitu ya. Itu maksudnya. Paham maksudnya gitu? Paham nanya? Paham ya, kamu harus tahu bahwa kamu itu punya sesuatu yang harus kamu banggakan, harus kamu jaga. Okay? Nanti kalau kamu hidup di luar negeri, kamu hidup dengan orang asing, kamu akan merasa
sekali berpikir kita punya sesuatu yang. Tapi bagaimana untuk bisa menjaga itu? Ya kita harus punya kemampuan. Kalau kita bangunnya telat sinau, ya orang mudeng emune, orang mudeng strategine nanti dihapusi ngerti ya. Terus tahu-tahu ada orang asing masuk mencuri kan nggak tahu. Tahu-tahu ada orang asing dari satelit, oh di sana ada tambang kita nggak tahu di. Makanya kalian harus menjadi generasi yang bertanggung jawab pada kelangsungan hidup negara kita. Itu salah satu manfaat belajar. Jadi harapan saya kalian sesudah menyanyikan lagu tadi lebih semangat lagi, lebih penuh lagi, lebih greget lagi. Oh iya, bisa. Bangga. Itu ya. Kira-kira gimana? Sudah ada punya gambaran? Kenapa kok Bu Guru tadi kok jurusan nyanyi itu? Paham ya? Terus, seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, hari ini kita mau belajar apa tadi? Masuk dan berkembangnya kolonialisme Eropa di Indonesia. Kalau Eropa teguh, bukankah dari sebelumnya juga orang asing ada yang datang? Katanya orang India datang kemarin bawa peradaban Hindu dan Buddha. Orang Islam, orang Arab, orang Persia, orang Bujura datang bawa peradaban Islam. Ini orang asing lagi datang, tapi kok yang kolonialisme ini orang Eropa. Nanti kalian akan tahu itu. Makanya kita harus pelajari. Jadi yang akan kita pelajari hari ini ya, disiapkan deh yang penting dicatat, sepertinya gitu ya. Jadi bekas nyaman belajar itu. Kompetensi dasar yang mau kita capai pembelajaran hari ini adalah menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Terus dari sisi keterampilannya kita akan mengolah informasi tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Terus indikator pencapaiannya apa? Kalian nanti bisa menyimpulkan faktor-faktor yang mendorong masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Ngopo kok mereka datang ke sini? Nah, alasannya opo, gitu deh. Terus menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, jadi nanti masuk dan berkembangnya di awal ya. Terus mengolah informasi tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Jadi itu pencapaian yang harus kalian miliki, kalian capai setelah mempelajari materi ini. Tuh, punya gambaran ya? Ada tuh? Yang penting dicatat. Terus, tujuannya apa? Tujuannya setelah menggali informasi, ya, guru sudah siapkan di situ, sudah sampaikan di awal. Buku pakai di bawah, LKS di bawah, beberapa materi sudah dikirimkan ya di grup. Terus beberapa lembar kecil yang nanti kita bisa kerjakan. Yang pertama, setelah menggali informasi dan diskusi ya, dengan model problem based learning ya, maka siswa dapat menganalisis faktor-faktor yang latar belakangi ya. Ngapa kok mereka kok mengadakan penjelajahan samudera yang akhirnya menemukan Indonesia dan menjajah di sini. Terus yang kedua, mendeskripsikan perjalanan samudera bangsa Indonesia, bangsa Eropa ke Indonesia dengan baik. Dideskripsikan karena ada beberapa bangsa yang datang ke sini dan mereka tidak sama baik waktu, cara maupun strateginya gitu ya. Jadi kita harus tahu. Terus yang ketiga, menyimpulkan proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia dengan baik. Analisis. Terus nomor 4, menganalisis perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia dengan cermat di awal ya. Yang kelima, mempresentasikan hasil olah informasi tentang proses masuk berkembangnya penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dengan percaya diri. Jadi nanti kalian pada sesi tertentu, setelah ini ada kerja kelompok ya, terus dikerjakan, terus nanti dipresentasikan ya. Nah, itu tujuan pembelajaran yang kita capai. Terus untuk mencapai tujuan tadi, nah nanti penilaian apa yang akan kalian lalui ya? Guru akan mengambil penilaian dari sikap, jelas ya, keaktifan kalian, sikap kalian. Kalau pas pelajaran itu ya gimana patute ya? Saya bapak bu, kalau bu segera menyesuaikan ya. Nah, bu, saya minta kertasnya bu. Terus
persiapan ada, sikap bagaimana tidak jalan sama teman, menghormati orang lain bicara, ya. Nah, hal seperti itu dengan sikap, ya. Terus nanti penilaian kognitifnya ada evaluasi, ya, ada soal yang harus dikerjakan. Terus penilaian keterampilannya dari aktivitas kalian diskusi, bagaimana cara kalian menyusun laporan, bagaimana cara kalian aktif presentasi, bagaimana cara kalian menyampaikan. Nah, itu kan nilai-nilai keterampilan tersendiri. Jadi ada 3 aspek, ya, sikap, pengetahuan, dan apa tadi? Keterampilan, ya. 3 nilai yang akan kalian dapatkan sebagai tolak ukur penilaian pada materi ini. Paham ya? Oke. Terus, nah, coba perhatikan gambar di depan. Gambar apa itu, Nak? Gambar apa? Ori? Rempah-rempah. Gambar rempah-rempah. Kira-kira kenapa? Apa kaitannya dengan pelajaran yang mau kita pelajari hari ini apa? Kok dulu kok masih gambar rempah-rempah? Jajan. Masak, betul. Ya memang rempah-rempah buat masak. Dia suka membantu ibunya, anak yang baik, suka membantu. Jadi tahu itu rempah-rempah. Oke, nggih? Nah, terus apa lagi yang kasih pendapat lain? Jajan. Penjajah, mengapa? Hubungannya dengan apa? Indonesia jajah. Indonesia kaya rempah-rempah. Iya, itu salah satu faktor mengapa mereka ingin kesini, ya. Oke, pintar. Jadi sudah ada kaitannya, ya. Sudah nyok. Belum mau kesana. Oke, terus perhatian. Guru punya gambar lagi. Kira-kira apa ini? Apa itu? Ini gambar apa, Nak? Kapal. Kapal, ya itu ada gambar kapal. Kapal negara mana itu? Belanda, pinter ya. Merah, putih, biru. Pasti ada yang masih ingat dulu ketika di SMP ada pelajaran ketika dikenalkan menyubek warna biru itu ya. Pinter. Siapa namanya? Rifki ya. Rifki itu masih ingatnya luar biasa, terpercaya ya. Itu gambar kapal Belanda. Mereka datang ke sini, nah, dengan menggunakan kapal. Awalnya ingin menjadi samudera, terus nanti berikutnya bagaimana? Nah, kalian lihat gambar di sebelahnya itu gambar apa? Kerja roti. Salah satunya itu adalah bentuk penderitaan, kesengsaraan. Awalnya mereka hanya berdagang, tapi kok akhirnya menjadi dampak seperti itu. Mengapa? Prosesnya mau kita pelajari, betul ya? Ada yang berdampak di sebelah kiri ini gambar apa, Nak? VOC. 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 Jadi lambang VOC. Jadi nanti kita akan belajar juga tentang VOC, ya. VOC itu apa? Kok sebegitunya pentingnya dalam perjalanan sejarah di Indonesia, ya. Nah, makanya keren. Terus yang sebelah ini gambar apa ini? Gambar? Kerajaan. Kerajaan. Benteng. Benteng, pinter ya, itu pinter. Dan baca soalnya Bu Guru. Ya, jadi ini nggak TK. Sudah tahu besok pelajaran ini saya siapkan. Bagus itu ya, dicontoh itu ya. Nah, benteng. Itu benteng Belgika, salah satu benteng Portugis di Ternate. Mengapa mereka bisa? Kita akan belajarnya seperti di KKBD yang sudah dikirimkan di Grand ya. Nah, sekarang kita memulai kolonialisme dan imperialisme. Apa bedanya? Ada yang mau kasih pendapat? Apa bedanya? Ferry tahu? Apa bedanya? Bintang, Bu. Kolonialisme dan imperialisme bedanya apa? Kolonialisme. Nah, coba dicari, percaya diri dong. Saya Bu. Apa? Ayo, Bu. Bedanya apa ini? Bedanya apa kolonialisme dan imperialisme? Ya, ayo, oke. Pengertian kolonialisme usaha memperluas wilayah ke negara lain untuk memindahkan penduduknya ke daerah yang dikuasainya. Oke, pintar, tepat sekali. Terus bedanya karo imperialisme apa? Imperialisme suatu Kepentingan politik ekonomi, Nah, betul. sosial maupun budaya. Melengkapi ya, apa? penjajahan. Ya, jadi usaha negara menguasai negara lain ya, tapi dikuasai dulu secara kolonialisme kan. Terus lebih dalam, lebih jauh, kepentingan yang lebih luas lagi, masuk pada politik, ekonomi, sosial, budaya, yang dalam arti secara luas penjajahan itu sendiri. Ya. Nah,
Jadi bedanya kolonialisme dan imperialisme sudah paham ya? Kolonialisme itu di awal memperkuat. Jadi dulu gini, bangsa-bangsa Eropa terutama itu sering mengadakan perjalanan. Ketika dia pengen tahu daerah lain, ya, terus dia membawa patok. Nah, patok ditandai di situ. BPN. Nah, patok BPN ya, betul. Batas ya. Kalau sudah ada tanda itu berarti orang lain nanti lewat daerah situ, oh itu sudah milik Portugis, itu sudah milik Inggris seperti itu. Jadi itu kolonialisme dulu berluas. Setelah itu karena ada perkembangan masa, perkembangan jumlah penduduk, perkembangan kepentingan, kebutuhan dan sebagainya, akhirnya pengen memperdayakan daerah dikuasai itu untuk lebih lanjut. Itu namanya nanti imperialisme atau penjajah. Nah, salah satunya ya terjadi di Indonesia. Nah, imperialisme. Sekarang kita fokus ke imperialisme. Kita mengenal ada dua, imperialisme kuno dan imperialisme modern. Sing kuno dulu apa? Nah, di situ digambarkan pakai perahu. Berarti belum mengenal mesin, belum mengenal kapal, betul. Masih tradisional. Jadi sebelum ada atau pra revolusi industri. Revolusi industri itu jadi suatu masa di mana di Eropa itu menemukan mesin pertama kayak uap, terus kemudian dikembangkan secara teknologi, terus sampai bisa membuat mesin kapal. Begitu menemukan mesin uap itu, akhirnya masa itu nanti masuk ke masa industrialisasi. Sebelumnya itu sebelum itu kita mengenal imperialisme kuno. Pelopor dari bangsa yang mengadakan imperialisme kuno itu Portugis dan Spanyol. Apa yang khas dengan Portugis Spanyol? Kemarin siapa dia? Namanya Ibu itu pergula saya yang terkenal. Ada dari sana? Kita. Dan kita kali-kali dari sana. Tulisnya mana kita? Nah, imperialisme kuno dan imperialisme modern. Tujuannya apa kalau yang kuno? Anda kenal istilah 3G apa 3G? Dari glory, apa itu? Berarti itu emas, oke? Kalian mungkin ada yang tahu sekarang tren-tren berita terbaru harga emas lagi naik apa turun? Ya antam itu turun. Mengapa turun? Jadi gini loh, kalian sebagai generasi muda ya ojo stagnan kalau HP itu berurusan game, ML, FF, ojo begitu. Jadi gini, kalian dari awal sudah diingatkan, boleh kalian main game, tapi ingat harus atur waktu dengan baik. Skala prioritasnya apa? Berita-berita terkini ya, seperti tren-tren itu kalian sudah mulai, bukan remaja, bukan anak lagi ya, sudah kalau kelas 1 SMP itu sudah mau mulai ke dewasa, kalian harus paham beberapa berita-berita tren itu oh salah satu ini trennya begini, nanti kedepannya 2, 3, 5 tahun lagi akan begini. Jadi saya harus bagaimana mensikapi beberapa perubahan itu. Jadi nggak ada buruknya kan kadang-kadang seperti itu. Masuk sekarang turun, padahal selama ini sebelumnya sangat jadi selain masalah masa permainan yang di luar materi yang kita belajar hari ini, tapi kalian cukup tahu saja bahwa emas itu komoditi yang begitu dicari ya. Terus mungkin tergeser dengan apa? Ada yang kenal kripto, currency, bitcoin? Enggak, ya. Glory, apa glory? Mencapai kejayaan Kejayaan nama, jadi bangga ya, terkenal. Kalau sudah memiliki area kekuasaan itu terus dikenal, dihormati, itu namanya glory. Kalau gospel apa gospel? menyebarkan agama. Iya, menyebarkan agama ya, agama Kristen ya. Jadi tujuan utama kalau untuk imperialisme kuno itu ada 3G, God, Glory, dan Gospel. terus bedanya sama imperialisme modern apa? Nah, sekarang kita lihat imperialisme modern. Ada yang kasih pendapat? Ada apa? Kapal pinter. Berarti sudah pasca revolusi industri ya. Sudah menemukan mesin uap, sudah menemukan setelah tadi sudah bisa membuat
kapal. Akhirnya mereka berlayar menggunakan kapal, tidak lagi perahu. Ya. Terus bangsa yang mempelopori Inggris dan Belanda. Jadi maksudnya begini, kalau pertama itu Portugis Spanyol. Nah pada ketika modern ini, yang Portugis Spanyol juga sudah mulai buat yang modern juga, cuma kan yang awalnya dulu itu kan, itu dulu ya Portugis Spanyol itu, kurang lebih ini juga dia juga masuk gitu. Terus terutama Inggris dan Belanda, mereka datang belakangan, ya. Nanti akan kita tahu kapan mereka datang. Terus tujuannya, nah tujuannya. Kalau tadi yang kuno itu terutama pada 3G, God, Glory, dan Gospel. Kalau yang lebih lanjut untuk imperialisme modern ini lebih pada eksploitasi ekonomi. Nah, maksudnya apa eksploitasi ekonomi? Ada yang mau kasih pendapat? Apa? Apa lah? Itu di buku di halaman 183 ya, ada tuh. Nah, ada itu gambarnya. Ya, di situ apa? Jadi mereka datang tidak hanya ingin menguasai wilayah, tidak hanya ingin ben terkenal, ben dialem gitu, ben dipuja, wilayahnya luas, bukan hanya untuk menyebarkan agama, tapi lebih mendapat keuntungan lebih kan? Caranya bagaimana? Jadi ada beberapa sebab yang melatar belakang mengapa ekonomi menjadi sasaran utamanya. Mereka yang pertama apa itu? Ingin menjadi bangsa yang besar ya. Terus mencapai kejayaan, kita tadi ya. Wilayahnya luas. Terus agama ya. Baik. Memiliki martabat yang lebih tinggi karena mereka merasa kalau wilayah peluang lebih luas, kekayaan lebih besar, terkenal itu berarti grade-ku derajatku lebih tinggi dari yang lain. Ini yang terjadi di antara sesama bangsa Eropa begitu. Terus keinginan menimbun kekayaan, semakin kaya semakin dihormati, grade-nya semakin naik. Itu langkah-langkah yang mereka inginkan dengan imperialisme. Oke, ya. Terus, jadi caranya bagaimana untuk mencapai tujuan tadi? Mereka mengadakan penjelajahan samudra. Di sini kita lihat ada peta dunia ya. Itu sengaja gambarkan Portugis, Belanda dan Spanyol ya. Ini yang mengawali dari pertama dulu ya. Itu dimaksud nanti pada tabel berikutnya. Nah, ini Eropa. Disinilah Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, ya, Prancis, negara mereka di benua Eropa. Mereka ingin mengadakan penjelajahan samudra. Awalnya tadi dipelopori oleh Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol itu dua bangsa yang bersahabat di Eropa. Mereka merasa grade-nya itu lebih tinggi. Bahkan mengadakan perjanjian, apa guys? Negara kita itu negara bangsa yang perannya lebih tinggi dari mereka. Belanda, Inggris, Prancis, salah. Ayo kita buat suatu kesepakatan, kita berusaha Eropa itu nanti milik kita berdua, kita bagi. Bahkan wajarnya kalau kita nanti keluar, dunia ini nanti kita bagi dua. Untuk kamu separuh, ya separuh aku. Mereka berdua. Makanya mereka mempelopori penjelasan semua. Terus Portugis dan Spanyol itu mengadakan perjanjian. Saiki ora bareng-bareng metune. Saiki kowe ngulon aku ngetan. Portugis gitu. Ngulon ngetan. Sana barat ya. Dari Eropa, Spanyol ke barat. Portugis ke timur. Ke timur otomatis lewat pantai barat Afrika ke selatan. Nah, ini Afrika ini. Ke selatan, Portugis. Di akhir abad 15 Portugis sudah sampai di Goa itu India. Di sana sudah dekat kantor dagang. Terus ke timur lagi, jalur merah di Portugis. Pada tahun 1511 Portugis sudah menguasai Malaka. Malaka itu di sini ya. Ketika kita belajar kerajaan Islam kemarin, Malaka itu ada di ujung Sumatera kanan ya. Ada Samudra Pasir, ada Aceh ya di sini kan. Ini yang jadi tahun 1511 ini merupakan jalur yang sangat
setelah Tanjung Perak kan, ya, melalui Samudra Hindia langsung ke situ. Terus sekarang kita tanya dulu, kenapa toh mereka kok sampai di situ jane? Mengapa gitu loh? Awalnya apa tuh nggak ada metu sama negara ini dong apa tuh? Harusnya kamu bertanya. Ya terus sebelumnya dari dulu yang namanya rempah-rempah ya mas, itu bangsa Eropa memang sangat butuhkan dan selama itu sudah mendapatkan dari Konstantinopel. Jadi awalnya begini, di ini tadi ya gambar yang sebelumnya. Di Eropa ya, ini ada kerajaan Romawi. Romawi itu kejayaan Eropa masa itu. Wilayah kekuasaannya itu hampir seluruh Eropa, utara dan barat Afrika. Nah, selama itu mereka ada pusat perdagangan yang terkenal namanya Konstantinopel. Selama itu mereka mendapatkan komoditi dagang dari Konstantinopel, termasuk rempah-rempah, emas, perca, sutra, daerah timur ya pada dari timur ke sana mendapatnya dari sini. Pada suatu ketika perang sapi ya, nah perang yang berkepanjangan, jadi ini sebenarnya perang antara Islam dan Kristen, jadi antara orang Eropa dan bangsa Arab terutama Turki. Kalian mungkin di pelajaran PAI juga pelajaran ini kan ada suatu masa di mana Islam memenangkan Konstantinopel. Artinya apa? Konstantinopel pada saat tahun 1453 itu dimenangkan oleh Turki, dikuasai oleh Turki atau Islam. Akibatnya apa? Akibatnya orang Eropa kesulitan mendapatkan rempah. Jadi sebelumnya mereka biasa aja berdagang pulangan ya dari sini, kalau nanti dijual lagi ke Eropa. Tapi karena setelah kalah perang, Romawi kan terus akhirnya dikuasai Turki, kalah. Terus Konstantinopel diblokade, dikuasai oleh Turki. Mereka orang Eropa kesulitan mendapatkan barang dagangan dari Konstantinopel karena dikuasai oleh Turki. Artinya mereka dalam kabut, kesulitan. Padahal yang jadi rempah-rempah pada zaman masa itu seperti emas, jadi komoditi yang sangat penting, harganya sangat tinggi, sangat dibutuhkan sehingga itu prima dona perdagangan sekali bagi orang Eropa. Tapi terus kesulitan mendapatkan barang itu, mereka akhirnya bingung, mikir terus. Iya caranya. Kita dikalahkan oleh orang Turki. Kita sulit saja mendapat rempah-rempah. Sing tadinya harganya misalnya satu kontainer itu misalnya 100, sekarang jadi 1000. Nah, gimana menjual lagi? Jadi mereka kesulitan. Karena itu barang penting. Artinya mereka berpikir, iya caranya mendapatkan. Karena mereka tahu di sini tuh hanya pasar, bukan penghasil. Karena apa? Barang yang di sini itu berasal dari kapal-kapal dari timur, dari wilayah dunia bagian timur ke sana, misal dari Cina, dari Nusantara. Karena mereka tidak dari Konstantinopel dan di berbagai Turki. Kita bisa caranya menjelajahi mulai ini daerah Salib, berarti ke timur. Terus mereka berpikir dari suatu tekanan. Artinya mereka disiplin, berjuang, belajar, membuat suatu teknologi, ya. Akhirnya bisa menemukan kapal, menemukan kartografi, ya, peta, terus menemukan kompas, ya, beberapa produk-produk teknologi untuk sarana bisa mengadakan penjelajahan samudra. Jadi yang melatar belakang itu jatuhnya kota Konstantinopel di tahun 1450. Dikuasai oleh siapa tadi? Turki, ya. Terus jadi dari yang ibu berikan tadi, coba yang mendorong niat bangsa Eropa ke dunia timur tadi apa saja mas? Dikuasainya rute dan pusat perdagangan oleh Islam, ya. Terus nah tadi sudah mulai menemukan produk-produk iptek, ya, ditemukannya kompas. Terus adanya semangat rekonquest. Rekonquest itu bahasa Sunda. Ingin mengembalikan sesuatu yang ingin. Nanti kita bahas lagi. Terus jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki, ya. Terus adanya jiwa petualangan menjelajahi samudra. Jadi inspirasi dari
Marco Polo itu sebelumnya sudah mengadakan penjelajahan samudra, terus akhirnya mereka kan terbiasa menulis. Makanya kalian tuh harus terbiasa literasi, mas, menuliskan sesuatu yang penting karena bisa jadi tulisan kamu nanti bermanfaat untuk anak turunmu. Nah, seperti Marco Polo itu suka menulis, akhirnya menceritakan beberapa kejayaan di beberapa cerita tentang negara bangsa-bangsa daerah wilayah timur, akhirnya terinspirasi, gitu. Menginspirasi orang lain untuk mengadakan suatu penjelajahan, gitu ya. Terus di awal tadi disebutkan yang penjelajahan samudra yang kuno tadi dipelopori oleh Portugis dan Spanyol. Jadi tokoh-tokohnya itu yang Portugis itu ada Bartolomeu Dias, ya, di buku kalian ada. Itu ada ada gambarnya itu ya. Yang Portugis dan Spanyol. Terus oleh Vasco da Gama. Jadi pertama jadi seperti gambar yang tadi ya mas ya. Nah, di sini awalnya Bartolomeu Dias itu sampai di sini saja. Karena badai yang sangat kencang, akhirnya kapalnya kolek, ya, dan kembali ke sana. Akhirnya mereka tidak putus asa, mengadakan penelitian lagi, maupun kalau kemarin gagal, akhirnya belajar lagi bagaimana cara berhasil, akhirnya berusaha lagi, terus mengadakan ekspedisi lagi, terus mengirimkan lagi yang kedua. Bartolomeu Dias terus Vasco da Gama. Nah, terus tidak hanya sampai di sini, tapi melanjutkan sampai ini, begitu. Jadi pembelajaran apa yang kita ambil? Kalau kalian gagal, kita tuh namanya usaha itu kadang nggak berhasil, pernah kurang. Jangan putus asa. Belajar lagi, diperbaiki lagi dari kegagalan kemarin untuk mencapai yang lebih baik, begitu ya. Nah, kita belajar dari mereka. Jadi memang begini mas, itu kayaknya bangsa-bangsa penjajah orang Eropa. Itu kita sebut sebagai penjajah, sebagai orang yang takut mungkin, tapi kita juga harus bisa belajar hal-hal baik dari mereka. Apa tuh? Contohnya apa tadi? Semangat belajar yang kuat, disiplin yang tinggi, ya? Semangat untuk mencapai cita-cita, untuk keluar dari masalah. Tadi nggak dapat Konstantinopel, akhirnya bicaranya kan gitu. Jadi mereka itu semangat juangnya luar biasa, ya? Seperti yang disinggung ketika belajar masa praksara itu, ya, mereka memang punya keinginan untuk menaklukkan alam itu lebih dari itu. Jangan kita yang biasa di Indonesia biasa enak apa ada ya. Jadi malas-malas teori ya. Semua sudah disiapin bu. Jangan ya, nanti kita kalah. Ya. Oke ya, pertama tadi lihat Portugis ya. Di situ ada Bartolomeus Dias ya. Simak ya. Bertolak dari Lisabon, bergerak ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika sampai di ujung selatan ya. Kemudian diberi nama Tanjung Harapan, artinya ada harapan untuk bisa dilanjutkan kembali. Terus kembali lagi ke Portugis karena gelombang badai yang besar. Kemudian diteruskan oleh Vasco da Gama ya, 1498, jadi akhir abad 15. Nah, dia sampai di ke India. Kemudian berikutnya Alfonso de Albuquerque, ini yang sampai ke Malaka yang tadi aku jelaskan tadi ya. Nah, ketika dia sampai di Malaka tahun berapa tadi 1511 ya, akhirnya perang dengan Samudra Pasai ya kan. Nah, akhirnya dia menguasai Malaka. Tapi Portugis itu juga tahu di Malaka itu hanya pasar, hanya pelabuhan yang ramai. Semua kapal membayar setoran ke bandar Pasai, karena Pasai itu kaya dari perdagangan itu. Nah, akhirnya Portugis dengan organisasinya pengen merebut pengaruh itu. Tapi dia tahu, bukan di sini, tetap dari timur. Kapal-kapal yang bawa rempah-rempah itu dari timur, akhirnya lah bagi tugas. Ada yang tetap menguasai Portugis, menjaga bandara itu. Terus ada yang mengirim 4 kapalnya ke timur. Nah, di abad 12 akhirnya mereka sampai di Maluku. Nah, awal mereka menginjakkan kaki di tanah Nusantara itu dari Makassar, jadi di Maluku. Lalu apa tadi? Alfonso de Albuquerque, ya namanya lebih panjang. Sebenarnya kalian tahu. Nah, terus tadi sahabatnya Portugis tadi siapa? Spanyol di pimpin armadanya oleh Christopher Columbus. Kalau Portugis tadi ke timur, maka Spanyol ke
Jadi kalau dilihat dari perjalanan ini, maka tim atau armada atau ekspedisi yang pertama mengelilingi dunia, mengelilingi bumi itu berarti Magellan. Industri kalian akan belajar, instalasi seperti itu. Kamu harus punya pemikiran ya, aku masih yang maju. Aku mengumpulkan modal kerja di luar ini. Tapi aku tidak mau selamanya jadi pekerja, aku nggak mau selamanya jadi operator, jadi pesuruh, nggak mau. Aku pengen suatu ketika aku jadi yang punya pabrik, aku jadi pengusaha, aku jadi posisi di atas. Kamu harus punya semangat seperti itu, ya? Harus itu. Siap nggak? Siapa yang nggak siap jadi pengusaha? Harus itu, Mas. Jangan kamu punya cita-cita tuh kok berperan lulus SMK, nanti punya ijazah, kerja di luar negeri, aku punya gaji 50 juta sebulan, pulang aku beli sawah, beli mobil, nikah, punya deposito tenang-tenang. Jadi kamu harus punya semangat. Aku mau punya modal besar, punya ilmu belajar dari mereka, akhirnya nanti saya jadi pengusaha. Itu ya? Semangat. Nah seperti ini, seperti itu, akhirnya mereka mempelopori mengadakan penjelajahan samudra. Meskipun rentang waktunya jauh dari Portugis Spanyol, mereka belajar dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, tidak menuju India, tapi lewat jalur Samudra India. Akhirnya mereka tidak masuk Malaka yang utara, tapi masuk selatan. Tadi mana? Selat Sunda dan mendarat pertama di Banten. Nah, sampai di sini berarti Portugis, Spanyol, Belanda sudah sampai di Nusantara. Nah, saat itu belum Indonesia nih. Oke, terus. Nah, 1596 Belanda itu kan sampai di Banten. Oke. Awalnya mereka ditolak, ya. Ditolak oleh rakyat sini. Mengapa? Sikapnya yang congkak, sombong, ya, angkuh, semena-mena. Namanya pengen dagang. Terus nggak diterima karena sombong. Mereka berpikir, oh, sikapku kasarnya lagi tolong. Berarti kita harus memperbaiki. Ya wes untuk kemana? Akhirnya mereka mengirimkan ekspedisi lagi. Ada berikutnya itu Roto atau Sekali di Bandos ternyata diterima. Akhirnya mendapat dagangan. Kapalnya penuh dengan wadah dan barpa dan dagangan yang lain. Mereka pulang ke Belanda. 4 kapal yang penuh dagangan itu membuat beberapa pedagang-pedagang di bangsa di negara Belanda sana pengen ternyata kamu berhasil ya untuk dagangan upah apa upah murah. Akhirnya mereka semua pindah ke sini. Jadi dari 1596, 1598 yang kedua ya, selama 4 tahun ya, 1600 itu kapal-kapal Belanda banyak yang ke sini. Pedagang-pedagang itu jalan gitu. Akhirnya mereka berpikir, ya, kita buat ini ya, berpikir. Piye caranya ini kita akan kalah dengan bangsa lain. Padahal kita dulu itu kan sudah muda, sudah terjajah, sudah kalah, sudah bangsa kecil, nggak punya sumber daya alam, tertindas oleh Prancis. Piye caranya kita jadi naik derajatnya gitu. Akhirnya mereka berpikir kalau pakai cara Portugis dan Spanyol, cara lama. Jadi Portugis dan Spanyol itu mengatakan kalau datang ke Indonesia itu atas nama kerajaan. Jadi kolonialisasi kerajaan Portugis dan Spanyol. Tapi kalau Belanda tidak, bedanya apa mas? Jadi Belanda kesini itu atas nama kongsi-kongsi dagang, ya. Kongsi-kongsi dagang, ya bersatu. Karena tadinya maunya ya bersatu, tapi kok malah bentrok dewe-dewe. Akhirnya mereka piye caranya dan digunakan oleh Belanda semua, yuk kita rukun, kita jadi satu. Akhirnya membentuk yang namanya WO. Apa itu? Ide pos ide. Nah, VOC didirikan tujuannya apa tadi? Untuk menghindari terjadi persaingan, ya. Pengurangan persaingan antar sesama Belanda. Terus apa lagi? Untuk monopoli, ya kali ya. Jadi kalau semua yang melakukan orang Belanda semua, akhirnya Belanda lah yang monopoli, gitu ya. Terus bedanya? Iya, menghadapi persaingan dengan para pedagang asing. Pedagang asing itu berarti ada Portugis, ada Spanyol, ada Inggris, ya. Prancis juga menghadapi. Nah, jadi pada waktu itu tadi kan Guru sudah sampaikan, pada waktu itu kerajaan-kerajaan di Indonesia, kerajaan Islam terutama waktu itu sudah banyak, sudah besar, sudah tertata, sudah sedunia hingga
dan mereka sudah punya komponen-komponen untuk melawan. Akhirnya mereka membuat itu untuk jaga-jaga ini, kalau sampai dilawan oleh kerajaan-kerajaan Indonesia itu pernah terjadi untuk VOC. Nah, untuk bisa mencapai tujuannya itu, VOC oleh kerajaan Belanda diberi hak istimewa. Hak istimewa dari VOC namanya apa? Hari? Hah? Oktroy ya, oktroy apa saja? Yang VOC itu jadi pemerintah tapi bisa memerintah di negara jajahan. Terus apa lagi istimewanya? Ori apa? Apa? Ini apa? Selain untuk memerintah negara jajahan, berikutnya adalah bisa monopoli. Terus berikutnya? Nah, begitu hebatnya ya, menjadi orang sendiri, memiliki angkatan perang, jadi merekrut tentara, tenaga untuk perang. Terus untuk memiliki senjata, mengadakan perjanjian, terus melakukan perang. Artinya, jadi mereka itu datang menemui kerajaan-kerajaan, ya, negosiasi. Awalnya mereka dagang biasa. Saya ingin membeli ladanya dari Banten, saudara saya. Tapi lama-lama menekan. Ya, mungkin bisa ada di wilayah timur, di Rumah. Itu ada kerajaan yang menyerang ke sini loh. Harus siap-siap senjata. Beli senjata saya ya, ladamu tak beli. Tapi dengan harga yang mereka tentukan karena lama menekan. Izinkan saya membuat benteng di sini. Jadi awalnya bangsa kita juga nggak curiga akan berdagang. Tapi pada perjalanan selanjutnya mereka banyak menekan dan ingin menguasai. Kalau tidak mau tunduk, mereka dengan kekerasan. Nah, itu strategi mereka seperti itu. Nah, beberapa langkah mereka yang kasar tadi akhirnya menimbulkan perlawanan dari bangsa kita. Jadi meskipun bangsa kita terlalu juga menerima, karena memang bangsa kita itu ramah ya. Biasanya ramah menerima terbuka ya. Disampaikan karena faktor geografis kita itu memang memungkinkan menerima orang asing datang. Jalur perdagangan yang ramai ya, kita singgung tadi pada masalah potensi geografis tinggi. Itu juga akhirnya kalau mereka merugikan ya kita lawan. Perlawanan-perlawanan yang ada seperti kalian tahu ya, ada beberapa perlawanan rakyat di Maluku, di Aceh, Mataram, Banten dan oke. Nah sekarang sesuai KPD yang Ibu sudah kirimkan ya. Sekarang saya diskusi 4 kelompok ya. Yang ini bintang kamu ada di sana. Terus yang ini juga ada di sana ya. 4 kelompok. Mulai. Dikerjakan yang ini ya. Jadi yang dikerjakan sesuai kelompok. Nanti Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya, atau kurang nanti presentasi ke depan. Yuk, ada pesan. Kursinya dibalik. Cepat mas. Yuk, yang itu ada pesanan. Cepat. Itu. Yang ini kemarin ya. Ada pesanan. Kamu ada pesanan. Ayo, itu bisa diberikan mas. Ya dua. Yuk. Yang pertama ada di belakang. Boleh. 2, 3. Oh, jadi gini aja. Kamu sini lihat. 3 ya, kamu ada di belakang. Udah. Dikerjakan yang kemarin ya, ditulis di tangannya aja, didiskusikan bareng-bareng. Mana? Buka buku tulisnya ya. Yang kemarin ini. Terus satu kelompok 1, 2. Mana? Buku tulisnya dibuka. Mana? Pasarin aja.
Nah, jadi ya. Nah, yang pertama ini kan. Ya. Apa? Ayo, udah nggak usah memerintah temennya, kerjakan sendiri. Tidak usah komentari temen nih. Korbannya dipegang. Ya. Saya mengambilnya ke sana aja. Nah, jadi yang pertama ini kemarin apa? Rempah-rempah kan? Nah, bagaimana pendapat kalian dengan ini pernyataan ini? Apa tuh yang membuat mereka datang ke sini? Terus yang kedua, ini. Nah, seperti ini. Ini ada benteng, ya. Tadi aku udah jelaskan juga sekilas. Ngapa tuh mereka kok mudah membuat benteng gitu ya? Terus nanti yang ketiga di sini ada contoh perlawanan. Jadi dari sana aja deh. Hah? Terus nanti yang keempat, nah tadi yang di depan itu tadi ya, ada untuk persoalan. Jadi VOC yang tadinya namanya makan pelaut perjalanan samudra berdagang, akhirnya sampai punya nama besar ya, menguasai Indonesia hampir 200-an tahun. Begitu besarnya ya, begitu kokohnya, begitu berhasil memperkaya diri, bangsa Belanda itu jadi kaya sekali kan. Tapi akhirnya bangkrut, akhirnya runtuh. Mengapa mereka runtuh kan begitu? Tulisnya. Cari dulu. Yuk, ya. Kamu ke sini kan, kamu belum sini. Yuk. 3, 3. 1, 2, 3. Nanti kami bekerja. Kami berdua saja. Kami yang memberikan. Kamu tulis saja apa yang kamu tahu dari pernyataan itu. Kamu berdua. Kamu sama ini kan? Kamu sama siapa lagi? Hukum. Terus sama Ferry. Sama? Ya. Terus kamu kembali, kamu bilang sini. Kamu bilang sini. Terus Ferry. Ini kalau sini. Udah ya, kalian yang depan gitu. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada kesulitan gimana? Mungkin nulisnya di buku atau nanti yang dibaca yang tulisan. Ya, aku kasih waktu 10 menit. Kira-kira. Jadi saling tukar informasi, saling memberikan usul. Misalnya, kamu dapat nomor berapa? Nomor 4 kan? 1, 2, 3, 4. Kamu 2 ya. Kalau nomor 4 berarti kan tentang apa? Atau gini. Ferry, kamu Ferry sama tau Bu, pun bertiga. nanti 3 menit kamu. Udah kenapa Bu? Ferry ini kok call bocor. Mas, sen ya. Ayo, kamu tuh masuk. Potong banyak. Maksudnya kan kita dapat lagi 40 menit. Terus? Nah, aku potong ke pecah 5 derajat. Terus? Jadi 2. Lanjutan. Jangan ngomong yang kayak. Entah aku ngomong apa. Ya? Bisa. Jadi 1 nanti. Bisa. Tapi nanti kamu tak izin dulu biasa kalau saya ke sana ya. Soalnya ya selama jalan ini. Nanti mau surat jalan kita aja. Atau nanti tanya Terus karena ada masalah di sini dan saya ada di sana itu mau sini. Mau di kamu masih ya? Ini karena anaknya gitu. POC itu tadinya kan aku ya, gambar kalian itu ya. POC itu kan tadinya
berawal dari data samudra, terus sampai besar, sampai punya metode seperti ini. Akhirnya kalau itu biasa berarti. Ini sebab perempuannya tadi sudah ditentukan ya. Oke, di sini Mas. Nah ini ya yang nomor 4 ya. Jadi seperti yang Bu jelaskan tadi, VOC yang tadinya besar itu kok bisa runtuh kok Bu? Nah, ini kenapa? Mana jawabannya? Berarti kan ini. Jangan di jadi kalian jangan di Sepuluh menit ya, 10 menit dan saya maju. Kira-kira ada kesulitan? Oh, saya kurang jelas di sini. Nanti bagaimana boleh tanya ya? Jadi hukum nomor 1, terus nomor 2 Rizky, nomor 3 Rizky ya, nomor 4 Ferry, siapa Ferry? Ada siapa? Ruli, siapa? Ubed, ya. Afif. Kamu panggilannya Ubed apa Afif toh? Afif. Afif, guru. Kalau Afif itu biasanya sini di atas, terus ini. Afif panggilannya. Ya nanti Afif maju, wakil kelompok 4, Rifki kelompok 2, ya. Pupung kelompok 1, Rizky kelompok 3, dibaca mewakili kelompoknya. Rifki kelompok 1 loh. Ini nomor dulu. Ini sudah gantian sama Pupung tadi. Kamu nggak usah ngurusin orang lain. Ini 1. Iya, kamu ngerjain tugasmu sendiri. Ya. Jangan berhenti.
Oh, tak kira dipegang. Ini dalam akademis kalian ini berapa lembar ya? Oh, ini sampai iya tahu ini yakin ini sama orang satu bisa ya dia? Tidak, kan biasanya tidak. Kenapa masuk listrik, kenapa nggak masuk? Itu kenapa? Ori, ya nggak gitu dong. Diselesaikan dulu tugasnya. Kamu sudah? Bukan perusahaan kamu sendiri kan aneh. Ori, kamu juga harus ada sinyal ya. Jangan hanya mengandalkan apa itu. Nanti kalau misalnya kamu Kenapa kamu masuk listrik? Kenapa nggak masuk listrik? Visi yang ya, oke. Waktunya
Cukup ya, sekarang kalian sekarang perwakilan maju ke depan presentasi, ya dibaca hasil kerja kelompoknya, oke? Dibaca perwakilan dari kelompok 1 dulu ya, dibaca hasilnya, oke? Ini dari sana, ini dari sana, ya dari sana, dari belakang. Yuk, kelompok 1, kumpul sama. Ya, progres saya mau masuk. Ya udah masuk dibaca, karena suaranya biar masuk. Baca keras. Ya, ya dengarkan perhatikan. Alexa paham nggak Bu? Ya udah. Ini hasil masuk. Hasil diskusi di kelompok 1 kaitan gambar rempah-rempah dan kebatasan bakteri rempah menunjukkan adalah bahwa rempah-rempah merupakan faktor penarik dari rempah. Mereka dapat tetapi sebenarnya adalah faktor pendorong yang tidak kalah penting dalam melakukan kebatasan bakteri rempah. Penilaian timbul sehingga sampai di kata yaitu A. Semangat terhadap orang yang beragama Islam. B. Jatuhnya kontan Gulab Romawi ketangan Turki Utsmani. Yang lain perhatikan ya, nanti akan ditanyakan. Si adanya keinginan lebih jauh rahasia alam semesta keadaan geografi pada yang tinggal di belahan dunia yang lain. B. Keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. E. Keinginan perjalanan Marco Polo 1254 sampai 1324. Perdagangan Malaysia, Italia ke Cina. F. Ingin memperkaya dengan mendapatkan keuntungan yang besar. D. Teori bumi guna oleh Copernicus dan Galileo Galilei. Semangat tinggi, berglori dan bebas. Di kemajuan teknologi dengan ditemukannya teknologi pembuatan kapal, perangkat navigasi seperti kompas dan kartografi. Dari faktor-faktor tersebut yang menjadi pematik atau pemicu niat tekad mereka mengadakan penjajahan samudra adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki. Dimana akibat terputusnya perdagangan Eropa dan Asia Barat atau Timur Tengah, maka bangsa Eropa terdorong untuk mencari jalan keluar dari masalahnya dengan berusaha mencari sumber daya rempah-rempah atau komoditi perdagangan langsung dari sumbernya. Oke ya. Bagus sekali ya. Ulangan. Kelompok 1. Jadi tadi kelompok 1 sudah, ya, perwakilan sudah maju, ya, dari materi yang pertama. Kenapa tadi lupa ya? Tadi disebutkan di awal yang menjadi pemicu mereka ingin itu. Tapi sebenarnya ada faktor lain. Tadi dari kelompok 1 tadi sudah mencoba mengungkap faktor lain kenapa yang latar belakangi mereka datang ke sini ya, sudah banyak sekali. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok lain punya tadi menanggapi atau gimana? Yang ditanyakan? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Rizky? Coba tadi ya? Apa tadi? Ada? Ada yang bertanya? Oke, jadi tadi ada yang disebutkan satu tadi ekonomis apa tadi mas? Ekonomis tadi balas. Nah, jadi maksudnya begini loh. Kok balas dendam, kok balas dendam itu nggak baik? Jadi kita harus bisa melihat sisi baik dan sisi buruknya dari mana. Kamu misalnya, kamu disakiti, nggak usah balas dendam, nggak usah balik menyakiti, ya. Balas dengan kebaikan. Tapi kalau di sini konteksnya itu beda. Balas dendam itu maksudnya seperti tadi Bu Guru menjelaskan yang Belanda tadi loh. Ingin balas dendam pada nasib itu pokoknya yang aku pengen merubah. Dendam pada nasib itu ya aku pengen terus bicara nih. Aku butuh sinau. Nah itu tadi ya. Maksudnya seperti itu. Bisa dipahami ya?
Kemudian armada Portugis tiba di Ternate tahun 1912, tapi terjadi perlawanan karena arus janji Portugis yang memaksakan untuk rakyat untuk kebebasan Portugis. Dan kedatangan Portugis ini membawa pengaruh seperti satu berkembangnya agama Kristen dan Katolik. Hal itu dia disebutkan Franciscus Canisius. Kedua, berkembangnya juga nama-nama orang Indonesia menggunakan nama Portugis. Pada dirinya dan Portugis yang awalnya dibuat sekarang melalui kesepakatan bersama dengan kerajaan Nusantara. Oke ya, dan bagus sekali ya, nomor 2 ya. Jadi mereka mengadakan semuanya menjadi samudra, menawarkan perdagangan damai, tapi tuntutannya untuk berikutnya mereka ada terketik ingin menguasai negeri Jawa lagi ya. Terus di situ tadi hanya Portugis menguasai daerah Maluku, tapi sebenarnya kalau kalian cermati tidak mungkin dia hanya ingin menguasai Maluku, tapi juga pengen tadi menguasai di mana tadi ke barat. Salah satunya tadi di Pajajaran, Portugis sebutkan. Jadi hanya sampai pada Pajajaran itu mereka menguasai datang ke Pajajaran, ya. Ingin menawarkan Pajajaran itu daerah barat ya, Jawa Raya, terus produknya lada. Tadi kupesankan belilah senjata, terus lada merah belikan gitu. Nah Pajajaran ini juga ada satu kepentingan. Jadi mereka tadi yang bertanya, kok mau toh kok boleh toh Bu? Sebenarnya semuanya itu dari podo-podo mana kepentingan ini. Pajajaran juga ada kepentingan sebenarnya untuk menjaga diri dari serangan Demak. Jadi pada waktu itu Pajajaran masih Hindu, okay? Terus Demak itu kerajaan Islam sudah besar, sudah memulai ekspansi ke wilayah lain. Terus Pajajaran dalam rangka menghadapi Demak itu pengen kerjasama dengan Portugis. Sehingga ada kerjasama itu Portugis datang lagi ke Pajajaran. Tapi pengen akhir janji tadi, kemudian tadi sudah berapa. Tapi apa hasilnya? Seperti yang kemarin guru sampaikan, serangan Fatailah ke Sunan Papa. Jadi Demak ke Mekah diteruskan ke London, terus mengutus ekspedisi yang dipimpin oleh Fatailah, ya, menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Dan akhirnya malah dimenangkan oleh Demak. Sehingga pada 12 Juni itu akhirnya nama Sunda Kelapa diganti dengan nama Jaya Karta, ya, atau pekerjaan yang menang. Nah, sementara menjadi nama Jakarta. Ya, jadi bukan hanya di wilayah timur tapi juga di wilayah itu ya. Oke, nomor 3 ya, cepat sih. Ya, nanti nomor. Yang nomor 3 itu materinya. Oh ya, ada beberapa kalau Hasil diskusi KPD nomor 3, kolonialisme dan kolonialisme yang dipraktikkan tentang Eropa di Indonesia membawa dampak yang sangat merugikan dan menyakiti bangsa Indonesia melalui sejarah monopoli perdagangan dan sikap yang serakah taruhkan dirinya. Mereka mengajukan bahwa mereka berasal bangsa Indonesia dan akhirnya menimbulkan banyak perlawanan dari beberapa daerah seperti yang terdapat pada tempat berikut. Beberapa perlawanan daerah menentang keberadaan koloninya asing ini banyak terjadi seperti di Maluku dipimpin oleh Sultan Babula dan Dausya, di Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, di Mataram oleh Sultan Agung, di Banten oleh Sultan Agung Tirtayasa, di Makassar oleh Sultan Hasanuddin. Pada gambar tersebut
tersebut ada Sultan Agung dari Mataram yang sempat mengadakan tangan 2 kali kepada dia terhadap VOC, di mana usaha Sultan Agung ini akhirnya dikhianati oleh orang Mataram sendiri yang justru lebih mudah menjadi antek kolonial, sehingga kalah karena kekurangan logistik sedangkan pahlawan Sultan Hasanuddin yang menentang monopoli Belanda akhirnya jadi dengan Abu Palaka, sehingga Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang mengakui monopoli dan kekuasaan itu. Oke ya, bagus sekali. Jadi di situ ada contoh gambaran perlawanan. Oke. Dari kelompok 3 sudah menyampaikan ya, hasil telaah permasalahannya tentang perlawanan. Mereka tidak tutup jari tapi juga ada perlawanan dari pihak kerajaan Islam di Nusantara pada waktu itu ya. Tapi akhirnya kalah karena ada beberapa faktor. Coba kalian perhatikan tadi. Unit mata tadi kalahkan apa? Kekurangan logis. Jadi di situ ada pengkhianatan. Jadi orang dalam sendiri yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri demi kekayaan diri menjadi antek musuh. Nah ini contoh yang tidak baik. Jangan sampai ditiru ya. Akhirnya kalau hal seperti ini tidak kita garis dari awal, jangan sampai kalian nanti mau ya, ditipu, dipengaruhi oleh orang asing demi kepentingan kekayaan diri sendiri. Jangan sampai ya. Seperti yang dicontohkan oleh Mataram yang hanya mau membakar logistik makanan sehingga tentara Mataram itu kelaparan akhirnya tidak bisa punya kekuatan untuk menyerang kebagian lain. Terus Abu Palaka itu juga contoh yang tidak baik ya, demi kepentingan pribadi dia mau menjadikan dengan revolusi akhirnya. Nah itu contoh yang oke ya. Terus mungkin untuk yang skripnya besok ya teruskan. Nah coba sekarang kita simpulkan ya. Dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Kita tadi sudah mempelajari bagaimana mengapa kok bangsa asing kok sampai datang ke Indonesia, terutama bangsa Eropa yang tadinya ingin berdagang tapi akhirnya menjajah, akhirnya ada kepentingan ekonomi. Ya, ternyata ada beberapa latar belakang. Ya, jadi kita dalam belajar sesuatu perlu tahu pokok atau penyebab suatu peristiwa. Penyebab suatu peristiwa itu apa? Akhirnya kita pelajari, ya, kita jadikan pembelajaran. Ketika kita menemui itu. Terus coba baca. Hikmahnya apa? Setelah kita belajar lagi, kita menjadi sadar potensi Indonesia ini aja. Ya, bintang ya. Mari ditutup tadi buku kartu pesan. Ya, semua ditutup. Ya. Kita sadar potensi Indonesia yang kaya, yang strategis ini jangan sampai dikuasai orang asing. Supaya tidak dikuasai orang asing, berarti kita sebagai bangsa Indonesia harus kuat, harus pinter, harus mampu. Ya? Nah itu. Terus yang kedua, semangat nasionalisme, tapi mencintai negeri sendiri. Jangan mau ditawari oleh antek asing, akhirnya mau menjual pulau. Nah, jangan mau merugikan diri sendiri, menyakiti saudara sendiri demi orang lainnya. Jadi solid Indonesia, nasionalisme nama harus dibangunkan. Kuatkan. Terus mengembangkan diri dalam mensejajarkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi dengan bangsa lain. Ya. Kita sadar kita adalah negara sebenarnya kaya, tapi mengapa teknologi kita kalah dengan Eropa, teknologi kita kalah dengan bangsa asing? Karena apa? Jadi kita harus sadar kita mengakui kelebihan mereka iya, tapi setelah mengakui kita sadar kekurangan kita di mana, kita berjuang berusaha dia caranya orang ketinggalan, dia caranya bisa mengikuti, gitu nggak? Belajar yang teguh ya, disiplin yang keras, berjuang untuk mencapai apa yang kamu mau. Jangan sampai jadi selamanya buruk ya. Jangan mau jadi operator terus, jadi pengusaha. Yang keempat apa? Waspada. Mengapa kita tetap waspada? Waspada menjaga bangsa dan negara dari ancaman penjajahan era modern. Makanya di awal guru tadi sampaikan, apa betul tuh kita ini sudah merdeka? Kita merdeka betul? Merdeka secara apa ya? Tapi di era modern ini, kalau kita cermati banyak sekali fenomena ya, permasalahan yang kita sebenarnya merdeka gitu. Karena kita kalah, kita dikuasai, kita di
manusia dan masyarakat. Dendam yang gimana tadi saya ketik? Dendam bisa ketik. Oke, seperti kita sampaikan. Tapi ada batasnya mas. Jadi kalau misalnya itu menyangkut harga diri, menyangkut eksistensi negara, jangan sampai arogan. Karena kan masih perpecahan dan kehancuran. Jadi contohnya seperti tadi persahabatan Portugal dan Spanyol itu hancur gara-gara selatan ingin menguasai gitu ya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas? Terus evaluasi ya, evaluasi yang ibu kirimkan di grup dikerjakan ya. Saya tunggu sampai sore ini ya, di Google Form yang dikirimkan ya. Oke, sudah langsung saya sampaikan ke kalian, itu sudah langsung teman saya sehingga dari sikap keterampilan dan kontennya sampai di situ. Coba sekarang kalau sudah diperhatikan semua ini ya, kembali duduk ke tempat semula ya. Ayo tasnya nanti ayo kembali ke tempat semula dirapiin ya. Tapi yang terus nanti kita akhiri dulu ya. Ya. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan hari ini ya. Ibu sampaikan jangan lupa tadi ya evaluasi dikerjakan dikirim ya. Terus siapkan untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang dampaknya ya. Tadi baru sampai POC, nanti dampak pendidikan asing di Indonesia meliputi politik, ekonomi, pendidikan, budaya sosial itu nih. Di buku yang berikutnya DKS juga sudah ada ya. Nah, itu nanti dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kalau sudah ada yang ditanyakan, sudah beres semua ya Ori, cerita sendiri aja dari tadi Ori ya. Nah, terus sekarang kita pimpin berdoa dulu sebelum selesai ya, Rizky.